Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslikin MPD. Saya adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Gunung Bayan, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat. Selain kepala sekolah, saya merupakan fasilitator daerah yang dulunya merupakan bagian atau binaan dari Tanoto Foundation dan kini sudah menjadi bagian atau binaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat. Saya juga merupakan salah satu agen penggerak transformasi pendidikan di bawah naungan atau bimbingan BPMP Provinsi Kalimantan Timur. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya dalam kesempatan ini menyampaikan beberapa hal yang sudah saya lakukan dalam percepatan implementasi kurikulum Merdeka yang ada di Kabupaten Kutai Barat. Selamat menyaksikan. Tapi kita berbagi apa yang saya dapat, itu yang saya bagikan. Kalau nanti ada hal yang mungkin saya salah menjelaskan, nanti bisa disambung oleh Pak Muslikin sebagai pembina Pasda. Mereka untuk mengasah keterampilan, baik dia menyampaikan pendapat, baik dia memberikan masukan, berpikir kritis, dan itu yang kita inginkan. Yang paling utama adalah dia bisa mengekspresikan dirinya yang dia mau ingin sampaikan, begitu ya. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah pendapat tanpa lengkap. Jadi kita harus mengakses informasi. Kemudian informasi itu kita pahami apa maksudnya. Jadi ketika kita membaca kita pahami. Kayak tadi saya kasih sastra, maka Bapak Ibu harus memahaminya. Salah satu cara memahaminya adalah menerangkan. Jadi anak-anak nanti kasih puisi sederhana saja, lalu Bapak Ibu menerangkannya maksudnya kalau mereka tidak mampu menerangkan. Jadi Bapak Ibu harus memahami informasi. Kemudian informasi itu harus dievaluasi kebenarannya, critical thinkingnya. Jadi gak telan mentah-mentah. Kritik itu tidak boleh ditelan mentah-mentah. Semua informasi itu jangan ditelan mentah-mentah. Ya, yang seperti saya sampaikan tadi, kebijakan kita. Kemudian mengkaitkan informasi dengan kebutuhan. Apa kebutuhan kita dari informasi itu? Saya guru, dapat informasi. Ciri khas yang kedua Bapak Ibu, dia tidak mengutamakan penilaian sumatif, tapi mengutamakan nilai formatif. Ketika kita membahas satu materi penilaian otentik ini, maka semua mata pelajaran itu bisa include di sini. Yang IPA-nya bisa membahas kenapa dia misalnya menanam satu jenis pohon, misalnya menanam rumput apa gunanya, tanaman rumput yang jenis dikotil monokotil apa kenapa ditanam, itu bisa disebutkan di creativity dan critical itu. Teman-teman yang tidak menyukai tanaman itu dia bisa mengkritisi, memperbaiki, gitu ya. Kemudian bagus tidaknya taman itu bisa masuk di prakarya. Jadi ciri khasnya P5. Oke, yang kedua, interaksi dengan peserta didik hanya memberikan dan mendampingi tugas. Bapak Ibu, interaksi dengan siswa itu harusnya setiap saat diskusi, gitu ya. Bukan hanya ketika ada tugas baru ada interaksi. Ketika menanya baru ada interaksi. Ada diskusi, ada interaksi. Nanti terbaca di dalam silabusnya aktivitas Bapak Ibu. Ya. Mau pakai pendekatan apa? CTL gitu kan misalnya. Kemudian yang ditinggalkan juga menggunakan hanya satu perspektif misalnya menurutnya. Kemudian kegiatan pembelajaran searah. Tadi kan kita sepakat kalau searah ada 3. Jadi visual itu dia bisa melihat gambar tapi menerjemahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Satria dari kelas 8 SMP 2 Gunung Bayan. Saya setelah adanya kurikulum Merdeka, saya bisa meningkatkan bakat saya dan minat saya. Terima kasih para guru-guru SMP 2 Gunung Bayan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saputo Nugroho. Saya wali murid dari Nabila Aulia. Saya bersyukur anak saya bersekolah di sini. Dan sejak tahun 2022, progres untuk sekolah ini mengadakan kurikulum Merdeka membuat anak saya bergairah. Dan kurikulum Merdeka menjadikan anak saya kreatif, ya, lebih logis dan semangat untuk dia belajar. Terima kasih terhadap guru-guru yang ada khususnya di SMP 2 Gunung Bayan, khususnya kepala sekolahnya Pak Muslikin. Semangat terus. Terima kasih atas dukungan dari para gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.